Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Jadi kita mulai pengalaman sebelum membeli, hati-hati, jangan sekedar kepingin saja, sebab kita bisa rugi. Lebih gampang mulai menaklukkan keinginan kita. Kita lihat, kalau ikuti keinginan terus boros. Dengan bertumbuhnya waktu, dengan makin kita dewasa, makin kita berumur, kalau aku ikutin kemauanku terus, wah aku menjadi sakit. Betul? Waktu umur 40-an, wah ternyata aku harus diet. Tidak bisa selalu makan sembarangan. Tekanan darahku naik, kolesterol naik. Wah, aku harus tekan diriku. Aku mulai dilatih. Lebih gampang. Gak usah pakai agama. Urusan keinginan dan kenikmatan, orang bisa kalahkan sendiri dari disiplin pribadi kalau dia mau disiplin. Tetapi urusan yang ketiga ini, saudara, soal harga diri, soal aku yang suka dipuji, aku yang suka akan kemuliaan, itu betul-betul tidak gampang dikalahkan. Kalaupun kita bisa mengekang diri dari keinginan, dari kenikmatan, kita ingin kemudian orang menghargai kita, memuji kita bahwa wah hebat loh dia, dietnya jalan, coba dulu, lihat badannya langsung, sekarang sudah langsing kembali. Karena apa? Karena diet, wah disiplinnya kuat, dia senang dipuji. Betul saudara? Tidak gampang orang mengalahkan untuk tidak dipuji. Ada seorang rohaniwan, dia bertapa dari aliran yang keras, bertapa 3 tahun. Dia ingin mendapatkan pencerahan rohani. Dia ingin mencapai satu taraf kerohanian yang dibanggakan, yang terpuji di dalam alirannya. 3 tahun dia bertapa di tengah pulau kecil di sebuah telaga di Jepang. Ini kisah nyata, saudara-saudara. 3 tahun dia tidak beranjak dari pulau tersebut, seorang diri di gua yang sunyi bertapa, mengekang diri, mencari pencerahan. Setiap minggu, 1 minggu sekali, ada perahu kecil dari darat datang ke sana untuk membawa perbekalan yang dibutuhkan oleh si petapa ini, makanan, air bersih, dan setiap kebutuhan pokok yang minim sekali. Sudah 3 tahun dia merasa sudah mendapat pencerahan. Ketika sampan kecil dengan seorang pelayan datang bawa bekal-bekal untuk hidup berikutnya, dia berkata, minggu depan tolong kembali ke sini bawa 1 perkamen, itu kertas khusus yang bagus ya, mutunya yang mahal. Kemudian bawa pena bulu ayam juga yang bagus dan tinta yang kualitasnya bagus. Oke, kata pelayan. Minggu depan pelayan datang bawa, lalu sang biksu muda ini menulis akhir dari petapaannya. Dia menulis sebuah syair dengan kaligrafi, huruf-huruf kanji yang sangat bagus. Biksu muda 3 tahun bertapa di pulau kosong, sunyi sepi, tidak berjumpa siapa-siapa. Menerima pencerahan yang sungguh mulia dan patut dibanggakan oleh 4 angin duniawi, tidak bakal tergoyahkan. Wah, itu kira-kira terjemahan bebas. Lalu perkamen itu dia gulung, diikat dengan pita yang bagus, dia meteraikan, kasih pelayan, tolong bawa ke kepala biara supaya dia tahu aku sudah mencapai pencerahan. Dia tunggu-tunggu 1 minggu depan, pelayan datang lagi sampannya. Ada titipan dari kepala biara? Ada. 1 perkamen, 1 gulungan dengan pita yang lain. Wah, ini ada jawaban dari kepala biara. Dia buka pita yang lain itu. Waktu dia lihat, mukanya pias seperti bulan, pucat, tangannya gemetar karena dilihat ini perkamen dia sendiri. Kertas puisi yang dia tulis, puisi dia sendiri yang dia tulis dengan susah payah dengan huruf-huruf yang bagus. Sekarang sudah coret-coret, acak-acakan dengan huruf-huruf yang jelek dan kata-kata, oh astaga, yang tidak patut saya ucapkan, aslinya
di mimbar ini demi kesopanan, maka saya terjemahkan dengan begini. Biksu muda 3 tahun bertapa. Di baris pertama itu, di pinggir kanannya tulis dengan huruf-huruf jelek, angin busuk. Saudara terjemahkan dengan bahasa sehari-hari, angin busuk. Saudara tahu itu apa? Ini biasa keluar dari perut saya dan perut saudara. 3 tahun di Pulau Sunyi bertapa. Lagi huruf-huruf jelek, angin busuk. Di Pulau Sunyi sepi sendiri, tidak berjumpa siapa-siapa. Angin busuk. Menerima pencerahan oleh 4 macam angin duniawi, tidak tergoyahkan. Angin busuk. Dari puncak Pias, merah padam, telinganya rasa panas, dia bulan sudah itu perkamen, lecek-lecek acak-acakan. Dia bilang kepada pelayan yang bawa naik sampan itu, sekarang juga bawa aku ketemu kepala biara. Sampai ke biara, dia menghambur ke ruang kepala biara. Dia lempar kertas itu di depan meja kepala biara. Dia tanya, minta pertanggungjawaban. Mengapa seorang kepala biara, seorang suci, bersikap seperti tidak pantas, tidak menghargai aku? Tulis begini banget, acak-acak. Tolong jelaskan. Kepala biara berdehem. Jadi dia buka perkamen itu. Biksu muda 3 tahun bertapa. Dia baca sampai selesai. Oleh 4 angin duniawi tidak tergoyahkan. 4 angin duniawi tidak tergoyahkan, tapi sedikit angin busuk sudah membuat kami terbang dari tengah pulau kosong sampai ke depan mejaku seperti ini. Kata kepala biara, sudah lihat, cerita itu menunjukkan harga diri paling susah kita kuasai. Ada orang bilang, aku sih rendah hati dan sebagainya. Coba kita kilik dia dengan sesuatu kehinaan. Apakah dia tidak akan seperti biksu muda itu? Saya pun sadar akan hal tersebut. Saudara-saudara, kita tidak mungkin akan berubah dari kelakuan-kelakuan kita yang lama kalau kita tidak belajar mati bersama dengan Kristus. Waktu seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang kita percaya? Kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Manusia itu siapa? Manusia itu adalah aku. Aku yang berdosa ini. Tebus di mana? Kayu salib, jadi mati. Ganti apa? Karena kita menerima Dia, kita diampuni oleh Allah, kita diterima kembali oleh Allah. Kok bisa? Mengapa? Karena secara hukum ilahi Allah melihat begini, mestinya saya ini dihukum masuk dalam neraka karena dosa-dosa saya. Demikian juga saudara. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia mengganti dosaku, Dia yang tidak berdosa mati untuk menjadi pengampunan dosa buat aku. Allah melihat, kalau kamu terima pengampunan yang sudah dibayar oleh Dia anakku itu, maka kamu tidak perlu bayar lagi. Kamu dalam pandanganku sudah dikuduskan di dalam Kristus, sudah mati bersama dengan Dia di kayu salib, sudah dihukum di sana satu kali untuk selama-lamanya, mati bersama dengan Kristus. Tetapi kekristenan bukan soal kematian, kekristenan adalah soal kehidupan. Kristus mati di kayu salib, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Kita yang menjadi satu dengan Kristus, mati bersama dengan Kristus di kayu salib, dibangkitkan, kita hidup bersama dengan Kristus dalam hidup yang baru. Kalau kita menyadari kebenaran ini, bukan cuma dalam doktrin yang kita percayai, tapi dalam kelakuan, seperti Paulus berkata, aku sudah mati. Sekarang Kristus hidup dalam aku, dalam diri. Bukan aku yang lama yang ada di tahta, tapi Dia itu. Aku yang lama, yang berdosa ini, sudah ada di salib. Dia yang suci ada di tahta hatiku. Dia yang mengendalikan hidupku. Mestinya bagaimana kelakuanku? Paulus melihat secara logika dengan jelas hidupku mestinya berubah.